Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita bahas tentang pengukuran dan besaran pokok. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Sebagai contoh, ada 3 anak yang melakukan sebuah pengukuran terhadap sebuah meja. Dari hasil ketiga anak tersebut, menurut Andrian, meja tersebut memiliki panjang 6 jengkal. Sedangkan menurut Edo, panjang meja tersebut 5,5 jengkal. Sedangkan menurut Emi, panjang meja tersebut 7 jengkal. Nah, itu dinamakan pengukuran. Tetapi alat yang digunakan untuk mengukur yaitu masih belum baku karena masih menggunakan jengkal dan hasilnya masing-masing berbeda. Selanjutnya adalah alat-alat ukur yang tidak baku. Contohnya adalah ada jengkal, ada epa, ada langkah, dan lain-lain. Itu adalah macam-macam alat ukur yang tidak baku. Selanjutnya alat ukur yang baku, contohnya adalah mistar, kemudian ada neraca, ada jam, ada stopwatch, ada ampermeter, dan lain sebagainya. Itu adalah alat ukur yang baku. Kemudian awalan satuan dalam sistem internasional. Masih ingat anak-anak tentang tangga awal satuan seperti ini? Masih ingat kan pada waktu SD? Yaitu ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Itu awalan satuan. Nah, untuk perhitungan yang bersifat turun ke bawah, maka nilainya dikalikan 10. Kalau ke atas, maka dibagi 10. Masih ingat ya? Untuk pelajaran SD yang dulu. Kemudian selanjutnya untuk awalan satuan yang akan kita pahami lebih luas lagi, yaitu ada eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, meter, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, dan alto. Itu adalah awalan satuan yang harus kita ketahui. Sebagai contoh dalam menentukan awalan satuan atau konversi. Contoh soal yaitu 5 megameter ada berapa meter? 5 megameter ada berapa meter? Nah, kita lihat megameter yaitu di sini. Yaitu dari mega sampai ke meter. Nah, konversinya ada berapa? Yaitu 10 pangkat 6. Nah, kalau 10 pangkat 6 berarti 5 dikalikan 10 pangkat 6. Sehingga 5 juta meter. Contoh soal yang kedua yaitu 4 cm ada berapa meter? Yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Kenapa? Karena di sini konversi dari centimeter adalah 10 pangkat min 2. Sehingga 4 kali 0,10 atau 0,1. Sehingga 4 kali 0,1 hasilnya adalah 0,4 meter.
Jadi 4 cm sama dengan 0,4 meter. Kemudian selanjutnya besaran pokok. Apa sih besaran pokok? Yaitu suatu besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Macam-macam besaran pokok yaitu ada 7. Di antaranya yang pertama adalah panjang. Satuannya adalah meter, lambangnya M. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, kg. Waktu, satuannya sekon, lambangnya S kecil. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K besar. Kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A besar. Besaran pokok jumlah molekul zat, satuannya mol, lambangnya mol. Besaran pokok intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, lambangnya CD. Itu adalah 7 besaran pokok yang wajib kalian pahami, kalian hafal. Untuk selanjutnya yaitu kita bahas yaitu tentang panjang. Satuannya adalah meter. Apa itu panjang? Panjang adalah jarak antara 2 titik di dalam ruang. Alat ukur panjang yang digunakan adalah mistar ataupun penggaris. Nah, ini adalah penggaris. Yang kedua, massa. Satuannya adalah kilogram, kg. Apa sih massa? Adalah jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam suatu benda. Misalnya, massa jeruk sekantong 5 kg, massa beras 1 kilo, massa zakat 2,5 kg. Nah, itu adalah massa, bukan berat. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Nah, contohnya ini adalah neraca. Terus kemudian waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Apa sih itu waktu? Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Alatnya adalah stopwatch ataupun jam. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Kemudian selanjutnya suhu ataupun satuan yang digunakan adalah Kelvin atau K. Apa sih itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan adalah termometer. Contohnya adalah ini adalah termometer. Ini juga termometer digital. Ini juga termometer atau termometer gun. Terus kemudian selanjutnya kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Simbolnya A. Apa itu kuat arus listrik? Adalah besaran listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dalam satu kolom. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur namanya adalah ampere meter. Nah, ini contoh ampere meter. Selanjutnya intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, CD. Apa sih intensitas cahaya? Yaitu besaran yang digunakan untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Nah, alatnya dinamakan adalah lux meter. Nah, ini adalah alatnya lux meter.
Kemudian selanjutnya adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol. Apa sih jumlah zat? Yaitu besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah zat elementer yang berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel-partikel yang lainnya. Nah, untuk menentukan jumlah zat dapat ditentukan dengan melakukan uji coba. Kemudian selanjutnya sebagai evaluasi, yaitu contoh dari gambar ini. Kira-kira daun ini memiliki panjang berapa kotak? Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti daun ini memiliki panjang 7 kotak. Kemudian yang selanjutnya sebagai evaluasi, nanti kalian mengerjakan ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini, dan saat saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.